kita boleh kalah nasi, tapi nggak boleh kalah aksi. Wow. Nah, jadi penting aksi. aksi, yang penting penampilan. Nah, Walaupun kekurangan nasi. iya. Padahal Allah itu menjamin hidup setiap makhluk, Iya. tetapi Allah tidak menjamin gaya hidup. Nah, jadi ini banyak sekali gaya hidup yang membuat kita terpilih. Karena dia butuh urgent, Iya, kepentingan mendadak. Kemudian yang kedua adalah gaya hidup, yang ketiga adalah modal ya. modal. Itu paling banyak. Ada Iya. lagi di luar itu, Pak? Mayoritas dia Mayoritas itu di ya. situ Oke. ada. Nah, teman-teman juga sepakat. Mungkin teman-teman di sini ada yang sekarang lagi bermasalah dengan hutang. Mungkin salah satunya adalah tiga ini ya. Iya. Karena kebutuhan yang mendadak, mendesak, kemudian tadi ada gaya hidup, ya, dan modal. Nah, kemudian akhirnya terjerat yang datang ke Pak Hadiono, orang-orang yang konsultasi, butuh pendampingan segala macam. Biasanya nih akan terjadi sebelum datang ke Pak Hadiono, mereka itu sudah mencari solusi sebelumnya, mungkin dengan hutang ke pihak lain untuk bayar hutang. Apakah itu banyak terjadi, Pak Hadiono? Kebanyakan seperti itu. Banyak seperti itu. Ya. Oke. Jadi karena menyelesaikan masalah utang, yang pertama yang harus diselesaikan ini masalah iman dulu. Oh, Jadi ketauhidannya. iman, Iman, yakin tauhid, dulu ya. iya, Oke. perbaiki ibadahnya. Ini dulu. Iya. Setelah iman selesai, kita yang berikutnya yaitu masalah mental. Mental. Karena menyelesaikan masalah utang ini benar-benar di mental. Kuat enggak mentalnya? Ini. Yang ketiga, kita strategi. Sehingga di CBR itu kita tiga hal ini yang kita pondasi ini, kita biasanya belum bicara masalah utang, kita bicaranya masalah tauhid dulu. Oh, Iya. jadi sebelum kita bicara strategi bagaimana menghadapi utang, Ya, sebenarnya masalah tauhid, keyakinan sama yang kuasa, perbanyak ibadah atau keimanan, itu bagian strategi sebenarnya ya. Iya. Dikatakan seperti itu ya. Iya. Langkah-langkah kita menghadapi hutang atau langkah-langkah penyelesaian hutang, ya harus dimulai dari keimanan dulu memang ya. iya, karena berkaitan kalau kita bicara riba, ini kan masalah iman. Betul. Tapi bicara utang, masalah mental. Sehingga dua hal ini harus kita selesaikan. Karena kalau orang datang ke kita, ini karena ingin lunas utang, begitu lunas dia akan utang lagi. Iya. Tapi beda kalau imannya kena dulu, begitu lunas ya insya Allah sudah lebih istiqomah, tidak utang lagi. Minimal dia komitmen untuk tidak punya utang lagi. Iya. Dia betul-betul oke, saya bebas Iya. utang, selesai gitu, dan Iya. dia berkomitmen tidak akan punya utang Iya. lagi. Iya. Iya. Nah, kebanyakan kayak gini, Pak. Beberapa kali kita temui juga orang-orang yang dia janji, oh saya tobat gitu ya. Oke, saya mau pelunasan, saya ingin tobat, tolong dibantu. Kemudian ketika dikasih arahan, ada ketakutan-ketakutan, salah satunya adalah dia takut blacklist. Iya. Ya, BI checkingnya buruk segala Iya, macam iya. gitu ya. Di situ adalah indikasi mereka sebenarnya belum mau bertobat. Iya. Ya. Iya. Nah, ini teman-teman, mungkin ada yang menyaksikan video ini sekarang sudah ingin sekali bebas dari hutang, tapi apa yang dikatakan tadi keimanannya dulu, mental dan keimanan itu yang penting. Kalau teman-teman saat ini masih punya keinginan atau masih punya kekhawatiran BI checkingnya jelek atau di blacklist, berarti Anda belum punya kemauan untuk hidup bebas hutang. Iya. Simpulannya begitu, Pak Diono. Iya. Oke, lanjut Pak Diono, dari keimanan kemudian. Nah, setelah ini dibangun, maka kita harus punya juga yang namanya support system. Support system yang paling penting adalah masalah family, keluarga. Oke. Karena orang yang akan terdampak atau mungkin tanda kutip menderita Iya, iya, pada iya, saat iya. kita banyak utang, bangkrut dan lain-lain adalah keluarga. Ya, ya. Itu. Nah, kalau keluarga ini memang sangat urgent untuk ditangani awal itu keluarga. Misalkan orang yang datang ke tempat kita hanya suaminya. Sampai rumah, istrinya belum siap, ribut lagi. Nah. Akhirnya dia hilang lagi konsentrasinya. Iya, iya. Sehingga keluarga harus disiapkan. Terus banyak kasus di Indonesia itu dari data-data yang kita punya dari pengadilan agama, itu ada sekitar 75% faktor perceraian karena utang. Wow. 75% itu. Dan itu hampir merata di semua pengadilan agama. Wow.
itu. Walaupun ya, kita survei dia Pak ya, Pengadilan Agama itu paling banyak masalah utang, walaupun di Jadi situ bukan perselingkuhan ya, Mak? bukan. Walaupun di situ ada tertulis mungkin di global masalah ekonomi. Tapi sebenarnya ekonomi begitu kita petakan ini sebenarnya utang. Itu sekitar 75%. Dan fakta yang menarik lagi, 8% itu reuni. Ini 8%. 8% kasus perceraian gara-gara acara reuni Iya, reuni. Karena di reuni itu ketemu mantan segala macam, ketemu temen gue. Wah, jadi ayu sih kita. Terus zaman dulu kan kita belum ada sosmed ya, sehingga dulu mau ngomong kan takut nih. Nah kalau sekarang iseng-iseng lewat sosmed, lewat apa sana nyambung, ya gitu sudah. Ya teman-teman. Ini sekaligus kita pesan nih, hati-hati kalau iman Anda nggak kuat, mending nggak datang ke reuni gitu. Kalau reuni bawa pasangan, ya supaya tidak putus silaturahmi. Kalau niatnya silaturahmi kan baik ya, cari relasi segala macam, tapi di situ banyak setan yang pasti. Jadi bawa pasangannya, benar-benar bawa anak-anaknya gitu ya, minimal nginget lah kita ya. Nah ini masih masalah keluarga, masalah family itu laki-laki itu secara umum cenderung pintar cari duit secara umum. Nah cuma laki-laki secara umum juga jarang ada yang pintar ngelola duit. Nah, sehingga Allah itu menciptakan suami istri itu berpasang-pasangan. Dan itu berbeda, bukan hanya secara fisik. Kebanyakan kita ngomong suami istri berbeda secara fisik. Enggak, banyak hal-hal yang suami itu hawanya serba kepengin cepat. Sementara si istri biasanya selalu hati-hati. Iya, kayak gitu. Terus laki-laki biasanya gerasa gusu, apa ya istilahnya apa ya, kemprungsung, buru-buru. Nah, ini kalau istri biasanya enggak, lebih slow, tapi temata gitu. Iya, terus misalkan hal-hal yang terkecil, suami itu masuk rumah sandal berantakan, istri nanti akan yang nata. Ini hal-hal yang saling melengkapi. Sudah diciptakan desain sedemikian rupa. Kenapa laki-laki berpasangan sama wanita saling melengkapi ya? Nah ya, sehingga kalau bisa itu berkaitan dengan keuangan keluarga, bisnis, libatkan istri. Tahu kita, pengelolaan keuangan. Dan kebanyakan kalau kasus perceraian karena utang, mungkin ya Pak ya, mungkin mereka utang itu nggak ngerti pasangannya ya Pak ya. Banyak ya. Terutama kalau yang utang-utang yang kecil, yang di bank-bank plecit, yang apa itu, karena legalitasnya itu hampir nggak ada. Ibaratnya cuma fotokopi KTP, disuruh tanda tangan, cair. Dan nggak butuh tanda tangan pasangan. Iya, yang kayak seperti itu. Istri nggak tahu, pasangan nggak tahu. Ya, kita ada nangani di Purwokerto, di daerah Karangklesem Purwokerto. Ibu-ibu ini tidak, suaminya nggak tahu Mas. Dia usahanya mie ayam, usaha mie ayam karena si dagang mie ayam. Ternyata dia utang nutup, jadi gali lubang. Akhirnya punya 44 titik utang. 44 titik utang dari koperasi. Iya, dari yang tanda kutip pakainya bahasa koperasi simpan pinjam. Gitu lah ya. Nah, yang kayak gitu. Nah, di 44 titik utang ini suaminya nggak tahu. Nah, sehingga pada saat jam penagihan itu biasanya jam-jam 11 sampai jam 1, si ibu ini akan menunggu atau bolak-balik keluar supaya si istri nggak tahu, si suami nggak tahu. Nah, sampai suaminya tahu. Nah, sehingga dia kan istilahnya deg-degannya luar biasa. Dan efek dari situ lihat sendiri di rumah beliau di sebelah TV-nya itu ada obat banyak. Ternyata beliau kena jantung juga karena memang dia mungkin degup jantungnya luar biasa. Jadi ada obat-obatan jantung. Dan itu saya tanyakan ke beliau memang karena memang kondisinya menyembunyikan sesuatu kan, jadi hawanya seperti apa itu. Takut. Sementara nggak setor malu, dimarah-marahi kolektornya gitu. Dan itu 14 titik awalnya. 44 titik. 44 titik. Wow. Awalnya dari satu titik. Awalnya dari satu titik. Jadi di sini nih, ini hampir rata-rata kesalahan pengusaha itu yang namanya gali lubang ketemu jurang. Bahasanya biasanya debt trap istilahnya. Utang. Itu. Dari awal kecil, kemudian belum mampu ngangsur, tapi dia mungkin malu segala macam ya. Misalkan gini contohnya, dia itu mungkin awalnya
pinjam sekitar 500.000 misalkan. 500.000 yang beliau terima itu hanya sekitar 450. 450. Nah, angsurannya itu ada yang harian. Harian itu kalau harian itu hanya di 24 hari lunas. Jadi kalau di 24 hari lunas berarti dia itu sehari itu paling tidak 25.000 setor sehari sekitar 25.000. Nah, pada saat dia tidak kuat bayar, dia akan buka ke bank plecit yang lain istilahnya. Nah, cari lagi itu. Iya, mungkin saya 500 lagi. 500, begitu 500 dia cuma dapat 450 nih. 450 langsung untuk setor ini 25, dia cuma pegang 425. Nah, hari besoknya berarti dia sudah punya 2 setoran, 50 dia sudah. Berarti uangnya ibaratnya belum muter, besok sudah 375 sisanya. Sebenarnya kalau kita bedah, dia sebenarnya hanya terima ya segitu kan yang 450. Kan yang kedua untuk nutup yang pertama ya. Iya. Enggak, jalan dua-duanya akhirnya. Jalan dua-duanya. Iya, nanti ini mungkin hanya sekitar nggak sampai 10 hari, sekitar 8 hari, uang ini sudah habis nih. Maka dia akan buka satu lagi. Sehingga dia setiap hari 75.000. Sementara uang ini tidak untuk nambah modal, hanya untuk nutup. Nah, sehingga ini yang terjadi hanya sekitar 6 bulan dia sudah di 44 titik utang. Jelas itu secara Iya, matematika nggak akan bisa. Dan kalau kita kalkulasi mungkin yang benar-benar beliau pakai nggak sampai, misalkan 44 titik itu sekitar 22 jutaan lah. Kalau kita hitung yang benar-benar beliau pakai mungkin nggak sampai 5 juta. Itu yang namanya kena debt trap itu. Iya. Nah, kita akan lanjut pembahasan debt trap-nya, tetapi kita break dulu di episode ini. Kita akan lanjut di episode berikutnya untuk pembahasan tentang debt trap, Pak. Bisa lebih detail ya. Bisa, ya. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjut tolong Anda like dan subscribe, dan ini adalah pembahasan yang menarik, jadi jangan lupa Anda share supaya banyak orang akan lebih paham tentang hutang, penyebab hutang, dan bagaimana nanti penyelesaiannya. Dan mudah-mudahan ini jadi ibadah buat Anda semua yang mau share video ini, dan mudah-mudahan yang like, subscribe juga segera dilunasi hutang. Ketemu lagi di episode berikutnya.